gitu. Kita sambil. Nah, teman-teman semua, kita hari ini berkumpul di acara yang tentu sangat luar biasa, yaitu halal bihalal dan juga selebrasi klip sesi 1. Ya, udah sesi 1. Keren sekali ya, kita sudah melewati berbulan-bulan, kurang lebih 4 bulan ya, di sesi 1 ini, dan banyak sekali tantangan yang sudah kita lewati. Nanti kita akan ada pengumuman-pengumuman, rapor, dan lain sebagainya yang nanti akan kita beritahukan juga kepada teman-teman, kita informasikan di hari ini. Dan juga sekaligus nanti kita juga akan menginformasikan pembukaan sesi 2-nya. Siapa yang sudah tidak sabar dengan sesi 2, ya. Saya sendiri juga udah tidak sabar karena kemarin lumayan ini ya, tantangannya lumayan berat ya, karena di bulan Syawal itu luar biasa sekali sama bulan Ramadan ya. Tapi ini keren sekali teman-teman Clippers dan juga Sobat Klip ini, karena meskipun di bulan Ramadan dan juga bulan Syawal telah berhasil melewati sesi 1. Oke, Kak Tami, selanjutnya kita hari ini ya. Kita hari ini yang pertama mau ngapain ini, Kak Tami? Mungkin kita bisa tanya-tanya teman kali ya, Kak Tami ya. Udah banyak yang datang, Tami. Iya. Terbiasa kakak ya ini ya. Nggak apa-apa sih kakak ya, kakak. Iya, Kak Isti, hari ini kita selebrasi dan kecil-kecilan lah ya, dan halal bihalal karena masih di bulan Syawal. Jadi pada kesempatan kali ini kami sebagai tim ketua kelas memohon maaf yang sebesar-besarnya jika memang dalam interaksi kita selama 4 bulan ini ada kesalahpahaman, ada kekhilafan. Semoga teman-teman klip bisa memaafkan dan menerima. Kadang saat memberi informasi jadi masih kurang jelas, atau kita kurang memberi informasi yang bisa dengan mudah ditangkap oleh teman-teman sehingga terjadi kesalahpahaman, seperti misalnya kemarin karya tulis dan sebagainya gitu ya. Kami memohonkan maaf yang sebesar-besarnya, dan mudah-mudahan di kedepannya lagi kita menjadi lebih baik. Kemudian kita juga di sesi kedua lagi nanti juga bisa menaklukkan tantangan ya. Ternyata memang tantangan kita di awal sesi ini luar biasa ya Mbak Isti ya. Ada puasa, ada lebaran, di mana di saat lebaran kita memang memaksimalkan untuk berkumpul dengan keluarga, sehingga intensitas untuk pegang gadget itu lebih sedikit. Sudah malam, udah kemana-mana silaturahmi, capek, udah nggak sempat nulis. Akhirnya ya udahlah, padahal di bulan April atau di bulan terakhir kita banyak kemudahan ya, cukup dengan 5 setoran, cukup dengan diperpanjang pula sampai tanggal 19. Ternyata memang tidak membawa, kalau bagi saya ternyata kurang memberi pengaruh yang signifikan. Ternyata memang menaklukkan kemalasan, menaklukkan udah besok aja gitu. Itu lumayan berat juga gitu. Jadi tantangan sesi 1 ini luar biasa, dan saya termasuk yang tidak lulus pada sesi ini. Aduh, nggak lulus gitu. Iya, memang saya juga sebenarnya tidak membenarkan ya, ini tidak membenarkan bahwa kemarin Ramadan ataupun kemarin bulan Syawal, memang betul kemarin bulan Syawal itu banyak waktu sama keluarga. Dan juga ini plusnya, Mbak Tami, kemarin itu liburan anak juga lebih panjang daripada tahun-tahun sebelumnya. Itu sangat berpengaruh sekali, Mbak Tami. Ternyata liburan lebih panjang itu berpengaruh ya, seperti itu. Walaupun kita tidak membenarkan, tapi ini menjadi pembelajaran untuk kita semua, bagaimana untuk sesi kedua kita manajemen waktunya, terus bagaimana kita nanti memperbaiki ke depannya, terus strateginya ya. Kita harus menyiapkan strategi kan gitu, evaluasi dari kemarin. Seperti saya seumpama evaluasinya kemarin adalah di detik-detik, bener sih, di detik-detik mau malam takbiran itu sudah mulai goyah-goyah gitu kan, kayak gitu. Apalagi kalau terutama di daerah kampung pedesaan itu kan mesti banyak sekali tradisi-tradisi yang mereka harus sampai malam, harus sampai ini, akhirnya ada yang terbengkalai seperti itu. Nah, ini mungkin
kedepannya sih jadi pembelajaran saya dan mungkin teman-teman yang lainnya yang sama-sama juga mengalami peristiwa seperti saya. Dan saya juga mau mengucapkan juga Kak Tami, kita harus mengapresiasi ini buat teman-teman yang meskipun dalam kondisi bulan Ramadan, Syawal, mereka berhasil dan sukses strategi manajemennya. Itu keren sekali Kak Tami. Oh iya benar, itu nanti kita akan minta aliran rasa sih, gimana sih mereka bisa menaklukkan bulan-bulan krusial ya dalam sesi 1 ini sehingga tetap konsisten. Bahkan ada loh sampai masih memperpanjang menulisnya sampai tanggal 19 padahal sudah terpenuhi batch-nya. Kan luar biasa Mbak. Wah, lagi semangat gitu kan. Akhirnya dari yang harusnya 5 aja udah cukup, masih nambah 10. Harusnya sudah cukup 15, masih bisa dia sampai 19. Nah, luar biasa ya. Nanti kita akan minta teman-teman yang lain juga untuk berbagi ya gimana bisa menaklukkan tantangan, bisa tetap konsisten menulis gitu ya selama sesi 1 ini. Dan yang lebih keren lagi Mbak, ternyata di sesi 1 yang hanya 4 bulan mereka bisa menghasilkan karya loh. Kalau sebelumnya kan kita setahun itu tulisan udah banyak gitu kan, baru kita bikin karya tulis. Ini sudah cuma 4 sesi tapi mereka bisa bikin karya tulis. Bahkan ada yang semangat, Mbak, linknya mana, mau setoran karya tulis. Hah? Sudah jadi gitu karya tulisnya. Keren banget. Dan kalau memang konsisten maka di sesi 1 1 karya tulis, di sesi 2 akan ada 2 karya tulis, dan sesi 3 akan ada lagi 1 karya tulis. Jadi akhirnya mereka akan menghasilkan 3 karya tulis dalam 1 tahun ini. Kalau kita kan 1 ya dulu, 1 aja sudah ngebut gitu di akhir, sampai tulisan kita itu kadang ada yang typo, kemudian ada juga yang kadang ejaannya nggak sesuai, kemudian ada juga yang menyetornya itu ternyata ditempel-tempel gitu, belum diedit. Jadi dengan terpaksa di tahun lalu karya-karya yang sudah disetor tapi belum memenuhi syarat untuk bisa ditampilkan menjadi karya di dalam perpustakaan Flip ya kita pending dulu, karena memang lumayan besar effort kita kalau harus mengedit karya-karya teman-teman yang lumayan kelayakannya itu belum memenuhi syarat gitu ya. Jadi memang menurut Mbak Isti sendiri menulis itu susahnya di mana sih Mbak gitu? Iya, Mbak Tami betul sekali tadi. Memang karya-karya yang memang harus dikurasi. Kalau tidak dikurasi nanti akan menjadi apa ya? Menjadi karya yang tidak akan 100% enak dibaca kayak gitu. Walaupun mungkin karyanya bagus, tapi keenakan itu kan faktor juga bagaimana kita dalam kepenulisan juga ya Mbak Tami ya. Seperti seumpama typonya, terus kemudian ejaannya, terus kemudian dan yang lainnya lah gitu kan. Kalau rapi kan mungkin lebih enak juga, itu menjadi PR penting untuk Flip ya Kak Tami ya. Iya. Oke. Langsung saja ya Mbak, kita minta peserta yang sudah hadir pada malam hari ini untuk mengalirkan rasa, untuk ngobrol sejauh mana mereka merasakan gitu ya, merasakan konsisten menulis di klip ini sampai dengan hari ini, sampai dengan akhir sesi ini. Ya, mungkin teman-teman ada yang dengan sukarela gitu ya, dengan sukarela mau berbagi dengan kita-kita yang di sini, dan bagaimana nanti tim fatwa kelas itu menyiapkan sesi kedua sehingga ada perbaikan dan teman-teman itu bisa lulus sama-sama, bisa selesai membuat karya di sesi yang kedua ini. Adakah teman-teman yang bersedia dengan sukarela gitu ya untuk memberikan pengalamannya kepada kita-kita di sini? Oke? Silahkan langsung raise hand kali ya Mbak ya? Betul, boleh. Mungkin ada yang mau berbagi bagaimana ya cara manajemen atau strateginya dari awal. Strateginya mau seperti ini nih. Karena kemarin saya mencoba, saya kan evaluasi yang sebelumnya, saya merasa strategi saya harusnya seperti ini. Tapi ketika berbenturan dengan bulan Syawal kemarin, ternyata strategi itu tidak 100% menurut bagi saya, untuk saya itu tidak 100% juga bisa berhasil kayak gitu. Lah mungkin ada teman-teman yang mau berbagi tips lagi. Bagaimana ya caranya biar nanti siapa tahu akan jadi pembelajaran untuk yang lainnya. Ini ada yang di obrolan. Coba ada yang mungkin mau ini. Oh iya, ini ada Mbak Rini dari Balikpapan. Ayo Mbak, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal untuk teman-teman yang mungkin baru kenal. Saya orang lama tapi baru nongol.
udah lama nggak aktif di klip, tapi sebelumnya beberapa di tahun-tahun sebelum COVID saya sempat aktif. Alhamdulillah di sesi pertama ini saya outstanding performance 4 kali ya kalau nggak salah. Sampai yang 3 kali kemarin setoran terbanyak, yang sekarang saya belum tahu. Dan memang begitu saya mendaftar dari awal, dari Januari pertama, sesi pertama saya mendaftar. Sebelum mendaftar saya memang sudah niat bahwa saya mau ikut kelas ini, tetapi bukan untuk latihan menulis, tapi memang saya mau kumpulkan tulisan-tulisan saya mau jadi karya gitu di tahun ini. Nah, cuman saya kemarin tidak tahu bahwa 4 bulan ini satu sesi itu harus satu karya. Padahal sudah banyak tuh edit template-nya, tapi tinggal sedikit lagi. Cuman saya perfeksionisnya kambuh gitu di pas limit-limit terakhir. Saya mending nggak dulu deh gitu karena saya orangnya nggak mau asal-asalan membuat karya gitu kan. Tapi saya mau sharing ke teman-teman ya, kok bisa konsisten selama eh, nggak bolong tuh 30 hari nggak bolong, 19 hari terakhir juga nggak bolong, dan rata-rata saya dalam sehari menulis itu lebih dari 1.000 kata rata-rata. Nah, itu tips yang saya buat. Saya biasanya di buku tulis gitu saya buat tema-tema apa aja yang ingin saya tulis, dan itu biasanya terkait ilmu apa yang sedang saya ingin tekuni, biasanya begitu. Atau buku-buku apa yang bukunya sudah saya beli tapi saya belum baca dan harus saya selesaikan 4 bulan ini. Makanya di sesi satu ini saya baca sekitar 9 buku ya. Dan 9 buku itu sudah lumayan sekali untuk tulisan review buku ya kan. Nah, kemudian per tema biasanya saya buat. Saya kan sedang suka nulis cerpen misalnya. Nah, itu biasanya saya malam pagi itu sudah bayangin saya nulis cerpen apa ya gitu. Saya mau nulis cerpen yang tentang apa, itu saya lagi nyetir, saya lagi lagi apa tuh sudah adegan-adegannya sudah saya kumpulkan di kepala. Lalu saya luangkan waktu dalam satu hari itu 3 jam untuk menulis. Benar-benar kalau misalnya 3 jam itu tidak satu waktu, ya nanti 1 jam sekarang, 1 jam nanti, 1 jam sore gitu. Pokoknya saya udah janji ke diri sendiri satu hari minimal harus 1.000. Seandainya nggak nyampe 1.000, misalnya 700, berarti besok harus lebih dari 1.000 gitu. Ada yang 2.000, 1.700. Jadi saya jadikan kayak challenge pribadi. Kayak apa ya? Saya harus bukan disuruh, bukan di apa, tapi ini harus saya bikin kayak trackernya gitu bahwa hari ini selesai. Dan ternyata teman-teman di 1 bulan pertama itu otot-otot menulis tuh udah terlatih. Jadi jadi kita tuh bikin menulis kalimat-kalimat, cara merangkai apa itu sudah secara otomatis gitu. Jadi saya nulisnya kenapa suka di Google Docs, karena kan kalau di Google Docs itu saya nggak harus di depan laptop ya. Kadang pas saya dipakai HP juga bisa asal nanti terkoneksi akunnya dengan di laptop gitu. Nah, di situ juga nulisnya bisa panjang, terus kita bisa kasih warna-warna, itu saya sukanya di Google Docs. Karena tujuan saya tulisan selama ikut challenge di klip ini bukan untuk di-share ke publik, tetapi sebagai tabungan tulisan nanti saya membuat menjadi buku. Gitu. Makanya untuk tulisan-tulisan tertentu biasanya saya kasih tulisan don't copy. Misalnya saya merasa ini tulisan bagus. Kalau di Google Doc kan gampang di copy orang kan, di copy paste. Saya tulis itu jangan di copy, ini karya original saya gitu. Karena itu benar-benar saya menulisnya kan dari hati ya. Artinya benar-benar yang eh, sepenuh jiwa saya menulisnya. Tinggal nanti kalau ada waktu luang saya pindahkan ke template di Canva untuk mau dijadikan e-book gitu. Itu sharing singkat dari saya. Mudah-mudahan ada yang bisa diambil manfaatnya. Baik, Mbak. Terima kasih, Mbak. Banyak tuh yang diambil manfaatnya. Ternyata memang harus ada manajemen waktunya, harus ada manajemen kontennya yang mau ditulis, dan harus memang konsisten buat betul ya setiap hari gitu. Nggak peduli apapun 3 jam untuk menulis. Seperti Yes, itu. betul. Keren. Ya.
Mungkin ada yang lain teman-teman yang mau berbagi, silahkan. Kita acara memang hari ini santai ya, ngobrol seru-seruan aja di sesi satu ini. Sebelum nanti ada beberapa pengumuman gitu ya untuk peserta ke akhir sesi ini, peserta yang terbaik, kemudian juga pengumuman challenge ya yang kemarin diadakan di bulan Maret. Ya, ayo teman-teman, ada yang raise hand silahkan. Yang lain? Ada yang berbagi di obrolan juga ini, Mbak Tami. Iya, dibaca. Iya. Sebelumnya langsung ke Mbak itu ya, Mbak kita dulu. Ya. Silakan, ya. Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sambil nemenin bayi ya, yang belum mau tidur. Ini, jujur ya, udah niat ya, pas awal sama kayak Mbak Rini, udah dari awal udah niat mau ikut klip lagi tuh, mau konsisten menulis gitu. Dan emang terus pas Teh Santi bilang akan ada, bentar Mbak. Iya, boleh Mbak Isti, Kak Isti, Mbak biasaan Mbak, Kak Isti untuk membacakan yang dari chattingnya. Iya, sambil menunggu diteruskan dari apa yang tadi, ini mau membacakan ada juga nih yang berbagi nih, tidak mudah untuk konsisten rutin menulis setiap hari karena sikon, faktor umur yang tidak sekuat dulu, plus manajemen diri, masih amburadul sebagai ibu rumah tangga yang anak bungsunya masih balita aktif. Tapi saya bersyukur ikut klip. Jadi ada alasan untuk menulis dengan topik sulit tentang monetisasi Facebook Pro. Insya Allah akan lanjut sesi berikutnya dengan topik gado-gado agar tak jenuh. Luar biasa. Mbak siapa ya? Mbak Pisti. Mbak Rohyati Sofian. Iya benar. Ya, silakan Mbak Megita dilanjutkan. Iya, jujur ya kan udah niat, terus udah dikatakan bahwa ada 3 sesi tiap 4 bulan. Jadi udah niatin, ya Allah mau ini ya, mau konsisten nulis, terus setiap sesinya udah mau karya, dan karyanya itu ya karya buku fisik. Alhamdulillah gitu, yang sesi ini bisa tuntas, buku solo perdana saya terbit gitu, dan sudah disetorkan juga. Terus kalau jujur ada bolong itu di bulan Februari karena kondisi fisik itu sakit parah, bronkitis saya kambuh, jadi saya belum bisa nulis. Yang udah niat mau nulis minimal 10 tuh nggak sampai gitu. Tapi alhamdulillah di Ramadan karena ada program jurnal syukur bisa sampai 30 hari gitu, alhamdulillah. Terus kalau yang di pas bulan ini udah nargetin, udahlah dapat batch 2 gitu. Jadi yang 10 tulisan bagaimana tips saya dengan anak yang ini, saya akhirnya ya gado-gado gitu ya tema nulisnya, tapi lebih banyak di Google Doc untuk curhat aja gitu. Jadi saya ingin membebaskan aja, karena kalau misalkan per tema saya memang sudah mengkonsepkan kalau untuk buku beda, tapi kalau untuk klip saya ingin ya nggak usah perfectionist banget lagi gitu. Kalau ke diri saya, kamu mau curhat aja gitu, jadi banyaknya curhat isinya, jadi banyaknya digedok. Kalau yang di medsos emang khusus yang kayak kemarin Lebaran tuh ada, oh iya momen silaturahmi bisa loh buat tulisan gitu, kayak gitu. Terima kasih. Jujur ya adanya klip tuh jadi bikin semangat lagi untuk berkarya dan menulis. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak. Ternyata tadi yang pertama dari Mbak Rini yang sudah di manajemen, yang sudah memang mau berbuat karya sebaik mungkin, tidak asal. Tapi di klip juga boleh kok kita sekedar mau nulis gado-gado gitu ya, mau nulis apa curhatan gitu boleh, tapi tetap ya menulis, dan akhirnya kan itu terlatih juga otot kita sehingga suatu saat kita akan menulis dengan yang lebih serius lagi. Karena memang ada tantangannya gitu ya Mbak Isti ya. Iya, betul Mbak Tami. Menulis gado-gado pun juga nggak masalah sebenarnya, karena kan itu ini ya buat healing juga ya, sehingga buat terapi juga kan, secara nggak langsung ya Mbak Tami ya. Benar. Masih ada kesempatan satu lagi kayaknya sih Mbak. Satu lagi. Tapi kalau memang satu ini
Mungkin yang ini itu Mbak Tami yang mungkin mereka punya kendala atau mereka tidak merasa ini aku kayaknya belum sukses nih, belum berhasil nih untuk sesi satu, mungkin bisa mereka menyampaikan keluhannya apa sih, atau mereka merasa kesulitan apa sih, mungkin bisa jadi masukan kita juga Mbak Tami. Betul, ini sudah nih Mbak Yepti. Padahal Mbak Yepti itu sudah rajin menulis loh sebelumnya gitu. Kok sampai tidak sukses itu apa gitu masalah perlu dia kita cari tahu juga nih ya. Silakan Mbak. Iya, ya ini aku bolak-balik ke kamar ke ruang keluarga jadi pakai avatar aja ya Mbak. Jadi baca tahu nggak soalnya. Mbak ini di tahun lalu kan aku lulus ya sampai bikin skripsi gitu kan. Nah kok sesi satu tuh nggak lolos gini kayaknya. Lebih ke demotivasi sih aku sih. Jadi ada masa di sesi satu ini kan di bulan Januari itu ada tantangan 19 hari ya dari Tes Santi gitu kan. Nah, itu aku tuh aku tuh berniat aku harus lolos. Ternyata ada satu hari yang aku lupa gitu tanggal hari ke-15 apa hari ke-14 itu loh. Bukan lupa sebenarnya sih ya. Aku mau nulis tapi terus udah gitu ada kendala apa terus nggak ketulis. Akhirnya gugur dong itu. Terus dia tuh motivasi aku tuh drop banget langsung. Jadi aku ya udahlah udah selesai konsisten kemarin udah selesai. Nah, selanjutnya apa namanya? Aku udah mulai tuh memang orangnya kan motivasi harus dari luar ya. Makanya aku masuk klip gitu kan. Makanya aku masuk ke komunitas yang maksa harus nulis gitu istilahnya. Jadi eh, kalau nggak nulis bakalan dikeluarkan atau gimana karena motivasiku tuh harus dari luar gitu. Jadi misalnya harus 10 untuk jadi kalau harus 10 untuk 1 bulan maka aku harus nulis 10 supaya lolos kayak gitu gitu kan. Tapi kalau misalnya nggak ada kayak gitu agak susah makanya dan akhirnya ini aku tidak ada tantangan dari luar gitu. Jadi apa setelah setelah 19 hari itu aku gagal, aku tuh mengangkat diri itu agak lama gitu istilahnya. Terus aku males nulis segala macam gitu kan. Terus sudah gitu memang sih ini alasan, cuman mau dibilang ya kendalaku di situ. Nah, makanya aku nanti di sesi 2 tuh mau eh saran aku sih lebih kejam lagi. Kalau bisa aturannya lebih kejam lagi gitu. Jadinya mau nggak mau harus nulis gitu kan. Terlalu soft gini yang sama yang saya satu terlalu soft gitu. Jadi dan dan aku mikir-mikir gini, kenapa ya aku kok nggak bisa ya sekarang gitu dah. Terus aku mikir oh iya ya tahun lalu itu kan tantangannya 2 bulan nggak boleh berturut-turut ya harus sebulan aja gitu kan. Dan tahun lalu itu, kalau aku Februari udah nggak nulis, Maret aku harus nulis. Kalau aku Maret nggak nulis, aku harus daftar lagi tahun depan, gitu. Nah, di sesi ini, ah, masih bisa daftar lagi bulan Mei, gitu. Kan? Kayaknya sih itu yang bikin aku santai, gitu. Ah, udahlah Maret aku nggak nulis lagi, gitu. Karena kan aku sempat nulis di awal Maret tuh, di awal puasa. Cuman lama-lama nah, ya benar ternyata punishment itu buat aku iya. Jadi aku tuh tipe orang yang sholat karena takut masuk neraka, bukan sholat karena ingin masuk surga gitu. Istilahnya gitu ya. Jadi ya tipenya seperti itu. Jadi apa? Kayaknya sih karena masih bisa lah di daftar sesi 2 masih bisa ngulang di sesi 2 gitu istilahnya. Tapi tahun lalu kan kalau aku gagal sekarang aku harus ngulangnya tahun depan lama gitu istilahnya. Jadi aku terpacu gitu. Aku nggak nyalahin admin ya karena sudah berusaha keras gitu kan. Aku yang salah, aku yang kurang motivasi. Cuman ya sepertinya itu yang membuat aku eh, sesi ini agak males nulis gitu. Ketika aku mau nulis 10 hari berturut-turut, ternyata di tengah aku nggak bisa, terus aku langsung down gitu, kayak semacam itu gitu. Bahkan aku ada tantangan TWS ya, The Writer Show dari GWP tiap tahun tuh ada. Dia masukin dua dua judul. Nah, aku masukin satu judul yang udah tamat, memang yang tahun lalu udah tamat yang jadi skripsi itu juga. Nah, satu lagi aku bikin baru. Nah, entah tuh demotnya tuh parah banget yang bikin baru itu aku nggak selesai juga gitu akhirnya gitu kan benar-benar yang kekurang apa ya mencari motivasi belum gitu nah mungkin aku harap nanti di sesi 2 aku menemukan motivasiku menulis lagi gitu mungkin Iya. dari Teh Sati sama Teh Batami memberikan punishment yang lebih berat buatku aku aja deh yang lain nggak usah nggak apa-apa.
gitu sehingga tulisanku tuh lancar terus. Itu sih sharing dari aku. Iya, betul ya Mbak Thank ya. you, thank Memang you. ada itu ya. Kalau masalah ketat-ketatan tuh Teh Santi tuh sudahnya itu loh kalau bikin aturan tuh kita aja yang suka protes, Teh jangan kayak gitu. Tapi ternyata benar sama kayak Mbak Yeti tadi, saya pun mengalami hal yang sama. Ketika setahun itu berusaha betul jangan sampai bolong berturut-turut dan akhirnya selesai. Kalau selamatin, besok nanti ada sesi 2 kok, tenang gitu. Benar sekali. Dan mungkin kayaknya memang perlu di itu ya, perlu dibuat yang lebih lebih ketat lagi. Tapi memang kita memfasilitasi teman-teman yang baru bergabung sih Mbak. Jadi mereka biar semangat juga untuk tetap ikut seperti itu. Oke. Ya, mungkin Terima cukup ya Mbak kasih. Esti ya. Ya. Terima kasih sudah berbagi Mbak Yepti ya. Oke, iya benar sekali yang disampaikan sama Mbak Tami. Ini selanjutnya apa Mbak Tami? Iya, kita akan langsung ya pada Ya. yang sudah ditunggu untuk sesi 1 akan ada presentasi tentang rapot sesi 1 dan pengumuman peserta terbaik pada sesi 1 ini yang akan disampaikan langsung oleh tim rekapan, yaitu sebenarnya ada 2 ya timnya, ada Mbak Sinta dan Santi. Jadi Sinta Santi lah mereka tim rapot ini yang tiap bulan selalu ngerekap-rekap yang 2 hari ini lembur untuk menyajikan presentasi terbaiknya pada sesi 1 ini. Ya, langsung saja Mbak, kita ke Teh Santi ya. Silahkan Teh Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teman-teman. Mohon maaf lahir batin ya. Sudah baru bisa bertemu lagi nih hari ini. Selama 4 bulan ini kan kita nggak sempat banyak Zoom gitu ya. Ya sekarang ini kita paksain. Semoga biar bisa ketemu dulu deh sama yang lain-lain. Gimana ini? Deg-degan nggak melihat rapotnya? Kami kan ngitung-ngitung ya, ini 246 orang dengan berbagai macam tantangan kita di 4 bulan ini. Bulan pertama semangat ya, bulan kedua menurun. Bulan ketiga puncaknya pada saat Idul Fitri, wah mulai makin berguguran gitu ya. Untung aja nggak ada yang gugur ini kan, nggak ada sistem gugur. Baru di yang keempat kita udah buat sangat mudah. Kira-kira dengan 4 bulan ini, dengan syarat yang kami buat, 40 setoran minimal dan minimal 3 batch, itu kira-kira yang lulus berapa ya? Nah, coba-coba tulis dulu di komen, tebakannya kira-kira berapa orang yang selamat nih? Coba pengen dibaca, kira-kira berapa orang yang bisa lulus dari sesi 1? Itu Wah, macam saya juga nggak tahu Teh. dari 246 kira-kira bakal Teh lulus berapa Santi nih? memang saya nggak tahu deh ini berapa. Nggak ada angka 9-nya. Angkanya bulat. Angkanya bulat tuh. Biasalah ya, klip tuh emang cantik-cantik bulat ya angkanya. Ayo, bukan 9. Ayo. Ada berapa dari 200? Biasanya sih sebelum-sebelumnya tuh yang lulus tuh kurang dari 10% ya. Tahun ya kalau apa yang setahun-setahun itu kurang dari 10%. Wah, nggak nyampe 80%. Ada lagi nebaknya kira-kira berapa orang yang bisa lolos? Ratusan nggak nyampe loh. 60% enggak, masih kurang. Masih kurang dari 50%. Sayang, bukan 99. Mudah-mudahan sesi 2 ya. 40% juga bukan. Jadi ya, bilangin aja ya. Ini kemarin juga banyak. Hampir. 30 enggak, lebih banyak dari 30 lah. Ayo Teh, penasaran Teh. Jadi Penasaran Teh. Jadi ini kemarin emang sedih juga ya. Ada yang udah dapat 4 batch. 3 batch minimal tuh ada. Setorannya kurang dong dari 40 gitu. Jadi maaf, nggak bisa lulus juga. Ada yang setorannya 40, tapi batchnya ternyata cuma 2 gitu dapatnya gitu loh. Jadi salah strategi gitu kan. Nah itu juga maaf, belum bisa lulus.
Jadi kami menyatukan minimal 40 setoran dengan pertimbangan tetaplah harus konsisten 10 per bulan dengan minimal 3 batch. Jadi nggak boleh ada yang tadi hilang lebih dari 1 bulan ya gitu kan. Jadi nah dengan syarat itu alhamdulillah sesi pertama ini yang bisa lolos 60 orang. 60 orang dengan yang dapat dia kan syaratnya dengan minimal 40 itu dapat good ya, itu ada 39 orang. Terus yang minimal 70 sampai 40 setoran itu ada 14 orang. Dan yang dapat minimal 99 ya, minimal 99 itu ada 7 orang. Siapakah mereka? Saya umumkan ininya ya. Ini yang kami umum nanti besok mungkin atau nanti malam ditayangkan, dipublish si rapotnya yang seperti biasa. Nah, ini akan kami umumkan dulu 19 besarnya ya. Ya, teman-teman. Jeng jeng jeng. Bentar. Kita mulai dengan setoran terbanyak ya. Selamat ya buat Mbak Herlin dan 18 teman-teman lainnya. Kita lanjutkan ya yang jumlah kata terbanyak. Siapa tahu beruntung di sini. Selamat buat Mbak. Selamat Mbak Rini. Harinya lumayan ya. Akhirnya jadi peringkat 1. Dan yang terakhir yang suka banget setorannya apa? Jumlah rata-rata kata terbanyak per setoran ya. Oke.
Ya, selamat Mbak. Wah, teman-teman, Bukan sepertinya ya. nama-namanya baru-baru semua deh, Teh. Maksudnya baru di sesi ini gitu ya, yang biasanya kandidat Iya, sebelum-sebelumnya pada turun ya kayaknya ya. Ini iya, kandidat baru semangat ini yang pada sekali naik-naik. yang baru-baru. Sebenarnya di situ ya kelebihannya klip juga. Kita selalu senang ada yang baru-baru, ngasih semangat baru gitu ya. Ada ya ilmu-ilmu baru itu ya Mbak ya yang bikin ya seru aja lah. Kita tuh nggak hanya belajar bukan hanya belajar dari ketua kelas, tapi kita belajar di antara kita gitu. Ada beragam gaya teman-teman, style menulisnya, masukan-masukan baru dan itu emang seru banget sih ya. Bener banget. Dan malam ini kita dapat ilmu dari Mbak Rini. Ternyata emang Iya, harus belajar. Kita gitu daftar, nggak tahu pokoknya daftar aja gitu ya kan biasanya gitu daftar aja. Gitu sudah setoran apa lagi yang mesti ditulis gitu. Apa yang akan kita buat? Proyek kita di akhir sesi itu apa gitu nggak terencana. Jadi memang betul bahwa kalau kita tidak merencanakan maka kita akan tidak mencapai tujuan. Seperti itu. selamat ya teman-teman yang 19 besar sesi 2. Nanti raportnya akan diumumkan buka di website. Nanti akan ada juga videonya juga nanti akan kami buat di IG gitu ya. Mungkin besok gitu. Apalagi ya tadi ya ya sih semua eh, nggak usah khawatir kalau memang malam ini belum dibuka. Terus yang udah penasaran dengan sesi 2, tunggu nanti juga di tempat form yang sama sekarang setoran. Di situ akan sampai 10 hari ke depan akan dibuka form pendaftaran untuk sesi 2. Semangat buat strategi baru, buat yang kemarin belum berhasil, buat yang sudah berhasil, ditingkatkan. Jadi kita memang sengaja ya, memang sengaja dibuat 3 sesi gitu. Jadi tujuannya memang untuk menyempurnakan apa yang kemarin sudah dilakukan. Seperti kayak kata Mbak Rini tadi, bukunya belum selesai di sini, nanti kita buat disempurnakan lagi di sesi 2 dan di sesi 3 gitu. Semoga targetnya di akhir tahun ini kita benar-benar sudah lebih sempurna gitu ya hasilnya gitu. Dan kami nggak akan terlalu eh, apa namanya nggak akan terlalu bikin aturan aneh-aneh karena memang di klip tuh agak terbuka sekarang supaya memungkinkan teman-teman berstrategi masing-masing gitu loh. Mau yang galak-galak digalakin gitu ya kayak Mbak Yati bilang buat sendiri aturannya. Pokoknya kalau saya kurang dari 20 bulan ini saya akan gimana gitu kan. Atau yang lebih light, nah itu benar-benar disesuaikan dengan gaya teman-teman masing-masing. Terus nanti bisa dibagikan dan kita akan bisa lihat mana yang berhasil, mana yang enggak ya. Biar teman-teman menemukan ciri khas teman-teman sendiri selama setahun ini. Kira-kira begitu Mas Tami dan teman-teman semua. Tapi yang nama-nama 19 besarnya juga masih ada kok yang lama-lama kayak Mbak Ruth tuh, Mbak Yuliani itu dari tahun ke tahun selalu berhasil masuk 19 Iya, besar. salut banget ya sama teman-teman yang tetap bisa bertahan konsisten dan ini bukan setahun 2 tahun ya, kayak baru Udah 4 kali ya, 4 bertahun-tahun. tahun 5 tahun. Salut, salut. Oh iya Teh, yang itu Teh, yang karya. Mungkin bisa Teh Santi juga sampaikan pada malam hari ini sehingga teman-teman mungkin tahu karya-karya yang kemarin yang tadi sudah masuk. Langsung sama saya nggak sama Iya, yang. langsung Oh aja iya. dari Oke, sekalian. Ya. terima kasih yang sudah sempat memasukkan karya-karya. Ada 12 ya kalau nggak salah. Lupa kemarin. Berapa ya kemarin Alfi? Udah ada yang masuk, Alhamdulillah benar lebih bagus-bagus walau waktunya mepet. Kami mohon maaf, itu detailnya tidak kami sampaikan di awal gitu. Tadinya berpikir standar umumnya udah tahu ya kayak skripsi sebelumnya, jadi kami nggak diumumkan di awal gitu kan. Tapi mudah ya emang aku salah lah ya. Mungkin untuk tahun depan memang dengan syarat yang sama, kita akan menyusun lagi karya tulis itu gitu. Jadi buat teman-teman bisa dipersiapkan dari awal gitu kan. Apakah modelnya mau di setiap tulisan udah langsung di dalam Google Doc yang nanti nggak perlu dikopas-kopas lagi, bisa begitu per tema misalnya kan, atau bagaimana. Tapi memang akan seperti ini, kita akan bikin karya tulis setiap satu sesi gitu. Boleh nyambung dari sesi sebelumnya bukunya, boleh penyempurnaan, boleh buku baru. Silakan aja disesuaikan. Yang penting itu tujuannya adalah untuk membuat hadiah lah buat diri kita sendiri supaya ada hasilnya gitu selama 4 bulan ini. Berikut saya mau bagikan karya-karya yang udah masuk ya.
terima kasih saya ucapkan buat Alfi yang udah membantu merekapkan karya-karya terbaik teman-teman. Nanti Alfi juga rencananya akan memasukkan ke perpustakaan Klip. Jadi semangat ya teman-teman, yang belum sempat bikin karya tulis, kita buat di sesi 2 yang lebih oke. Kira-kira begitu. Silakan Mbak Tami, Mbak Isti. Terima Iya, terima kasih kan. Ya, terima kasih Teh Santi sekali lagi mau ngucapin selamat buat yang tadi mendapatkan 19 terbaik, terus kemudian yang sudah mengumpulkan karya juga. Keren semuanya. Jempol banyak sekali nih 2 ya. Oke, kita langsung melanjutkan acara selanjutnya ya Mbak Tami ya, yaitu pengumuman Klip Challenge oleh Mbak Ruth. Silakan Mbak Ruth. Halo semuanya, terima kasih Mbak Isti. Suaraku kedengeran kan ya? Kedengeran sekali Oke. Mbak Ruth. Siap, oke. Iya, jadi di sini mau menyampaikan tentang Klip Challenge gitu. Sebelumnya mau minta maaf dulu nih, Klip Challenge ini juga mungkin sama seperti sistem kita yang baru. Jadi sebenarnya Klip Challenge adalah penggantinya TTM dari tahun lalu gitu. Kalau tahun lalu kan kita setiap bulan setiap minggu ada temanya ya. Sekarang ini kita mencoba sebulan dengan tema dan menulisnya karena lebih pendek. Syaratnya Klip, nah menulis kita bisa dong di sosial media, di-share gitu, dengan tujuan agar tulisan kita nih juga dibaca oleh banyak orang gitu. Tapi mungkin karena media yang digunakan adalah Instagram, jadi ini masih banyak, di sesi pertama masih banyak trial dan error-nya. Jadi buat itu saya mau minta maaf karena memang ada beberapa kendala di depan gitu. Jadi yang hashtag Instagram berubah-berubah, kadang kebaca ada kadang enggak, jadi ada yang kelewat. Akhirnya kita putuskan, wah ini nge-track-nya setengah mati nih gitu, pasti ada yang kelewat. Akhirnya mencoba pakai form, tapi ya isi form lagi mungkin udah isi form setoran, isi form di Klip banyak banget form gitu ya. Saya sebenarnya menghindari itu, tapi ternyata memang nggak bisa. Jadi ini sebagai bahan evaluasi kita di sesi 1 untuk nanti di sesi 2 dan sesi 3 ada lagi kok gitu. Jadi Klip Challenge ini akan ada di setiap sesi. Jangan khawatir dan selalu akan ada pemenangnya. Karena namanya juga challenge ya. Ini untuk sebagai motivasi dan sebagai bantuan untuk orang-orang yang mentok idenya seperti saya. Di tengah-tengah nggak tahu mau nulis apa. Ini ada bantuan temanya. Gitu. Oke. Jadi tanpa berlama-lama lagi, ini saya umumkan. Sebenarnya slide-nya cuma 1 ya, aku nggak pakai. Aku belum dijadiin co-host, mau share screen, Mbak Tami. Bentar Mbak. Masih kena disable. Terus sebentar saya cari ke bawah. Sebentar Mbak Ruth. Ini nih ya Mbak Ruth. Ya, jadi dari yang masuk kita memilih 3 kriteria, setoran terbanyak, setoran terunik, dan yang paling enak dibacanya. Kita share. Jadi tanpa berlama-lama lagi, ini adalah pemenang Klip Challenge di bulan Maret dengan tema self-talk. Kelihatan nggak? Tempatku soalnya. Kelihatan Jadi, Mbak. Selamat kepada Mbak Pramestia Nindita, Mbak Eva Riana, Mbak Tuti Nurhayati yang setorannya terbanyak. Ini kita hitung dari form yang masuk dan input masing-masing. Lalu untuk setoran terunik, selamat untuk Mbak Laksmi Anggraini. Dan yang paling enak dibaca, selamat untuk Mbak Heni Puji Rahayu. Ini dari yang masuk, saya juga salut karena ya sama seperti yang tadi dibilang ya gitu, belum apa-apa udah di-chat gitu, mana nih setorannya, formnya yang untuk minggu kedua belum diganti, saya udah mau setor lagi, atau Mbak setoran saya udah masuk belum ya yang kemarin, kayaknya saya udah klik gitu. Jadi banyak yang rajin follow up, banyak yang rajin menanyakan. Saya terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah ikutan challenge ini. Jangan kapok, semoga di Klip sesi berikutnya challenge-nya banyak yang ikutan, lebih banyak lagi supaya kita bisa lebih seru-seruan lagi. Nah, hadiahnya apa? Hadiahnya ini bisa diklaim dengan menghubungi Mbak Tami. Ya, Mbak Tami bisa Iya, kira-kira hadiahnya apa ya Mbak ya? Hadiahnya apa ya kemarin ya Mbak ya?
Iya, teman-teman akan mendapatkan THR, tidak seberapa sih, tapi buat lumayan lah ya, buat untuk beli es krim kali ya. Seperti itu, Mbak. Yes, teman-teman silahkan klaim dengan Japri ke nomor WA saya. Ada kan di grup juga ada, silahkan. Untuk Japri, sebutkan nama, kemudian dikirim kemana. Itu hadiahnya. Dalam bentuk e-money ya, teman-teman. Ya, Jadi bukan dalam bentuk hadiah. Seperti itu, Mbak. Ini Mbak Tami ya. Ini pemenangnya juga akan kita up di sosial medianya Klip dan di grup. Jadi bisa menggunakan ini sebagai ntar tinggal di screenshot atau tinggal di save aja flyernya terus kirim ke Mbak Tami. Mbak Tami saya yang ini gitu. Benar-benar. Begitu. Itu saja. Sekian dari saya. Tungguin Klip Challenge di sesi berikutnya ya. Kembali ke Mbak Isti. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ruth, keren sekali nih ya. Sudah, tadi udah pengumuman rapotnya sudah, terus kemudian challenge-nya sudah, apalagi yang belum ya? Ada. Bukaan sesi yang kedua. Iya, jadi gimana sih sesi yang kedua? Apakah lebih kejam? Apakah lebih longgar? Terus kemudian gimana bisa memanfaatkan 4 bulan di sesi kedua? Kira-kira tantangannya apa saja ya? Seperti itu. Mungkin Teh Santi bisa membantu lagi untuk memaparkan bagaimana sih sesi 2 kita nanti gitu. Seperti apa gambarannya. Ya, silakan Teh. Ya, teman-teman. Jadi gimana? Yang di sini lanjut lagi sesi 2 semua? Coba di chat. Pada semua lanjut sesi 2, nggak ada yang pundung kan ini? Pundung gara-gara nggak lulus. Pundung gara-gara nggak lulus. Oh iya, kemarin tuh kan ada cukup banyak yang sampai 0 setoran gitu kan. Jadi asal daftar, tapi nggak ngisi sama sekali gitu kan. Nah, jadi mudah-mudahan untuk sesi 2 ini aturannya sebenarnya semuanya sama, polanya sama. Jadi yang berat adalah energi kitanya ya, mindset kita aja ya. Bisa nggak kita membuatnya berbeda di sesi 2 ini gitu. Jadi semuanya sama, mungkin nanti malam atau besok pagi akan dibuka formnya, akan ditutup pada tepat sebelum tanggal 1 Mei. Akhir bulan ini tanggal berapa Mbak? 30, 31 April ya? 30 ya? 30. 30 ya. Nanti ditutup, langsung besoknya bisa langsung setoran dengan nama yang udah terdaftar. Kayak gitu aja. Dan juga, oh ya, akhir sesi seperti biasa nanti akan ada juga karya tulis minimal 9.000 kata. Jadi semuanya sama. Kira-kira kayak gitu, Mbak. Iya. Oh ya, jangan Jadi sampai ya. jangan bilang, oh saya kemarin kan sudah daftar. Besok daftar lagi, Kak. Tetap harus ditulis ya, tetap harus diisi formnya. Gitu. Karena Jadi kita harus semuanya harus memperbaharui daftar juga kan, ulang gitu ya ceritanya ya. memperbaharui juga semangat teman-teman. Mungkin ada target yang berbeda buat sesi depan, biar untuk sadar gitu kan. Sadar, fokus dan berkomitmen lagi. Ya. Iya betul. Jadi ketika kita mendaftar kita sudah merencanakan bahwa kita akan lanjut di sesi 2 dengan nanti kita punya program seperti ini gitu ya. Mungkin memperbaharui niat, memperbaharui tujuan gitu ya Taya, biar tidak kosong lagi kayak bulan sesi yang pertama. Nah, kira-kira itu tantangannya apa ya Teh? Kira-kira di sesi kedua ini, liburan sekolah kali ya? Liburan sekolah seperti biasa ya. Liburan sekolah mantengin itu ya, mantengin apa? Biasanya kalau di SMA itu apa Teh? SPNB ya? Oh, PPDB. PPDB ya. Lagi sibuk PPDB ya. Nah, banyak long weekend lagi, banyak tanggal merah lagi. Oh, Aduh. iya, itu akan tantangan di bulan Mei ya. Jadi di awal tuh ya Mei kayaknya tantangan. Kalau kemarin kita di bulan ketiga, ini di bulan pertama. Tapi sebenarnya kalau menurut saya memang kita perlu menyediakan waktu sedikit gitu ya untuk bisa rutin menulisnya, memang harus diusahakan sih ya. Supaya nggak malas, bener kayak Mbak Rini gitu ya, dipaksa seperti Mbak Rini tadi. Strategi tertentu gitu. Iya betul. Jadi kira-kira tantangannya di bulan pertama bulan Mei, kemudian nanti Juli liburan ya. Siapa tahu keluar kota kan, jadi nggak bawa laptop nih, padahal bisa ya dari HP kayak Mbak Rini, bisa kok dari HP sambil nunggu anak sekolah, sambil nunggu di lampu merah gitu ya, seperti itu. Ya mudah-mudahan sih kita semua bisa mengalahkan kemalasan, bisa
tetap konsisten lagi. Ya, terima kasih Teh untuk penjelasannya. Jadi teman-teman harus tetap mendaftar ya untuk memasuki sesi yang kedua. Betul sekali Mbak Tami. Karena dengan mendaftar itu kayak ada tekad Mbak Tami. Wah, aku kayaknya mau ini mau bersiap menulis nih, kayak mau bertempur aja ya. Paling tidak kalau ada mendaftar kayak kita itu ada kayak perjanjian sama diri kita sendiri kan gitu. Beda kalau tidak ya. Seperti itu. Ya. Oh ya, sebentar ada tambahan dikit. Oh ya, kalau mau jeda juga boleh. Ini tuh, jadi misalnya di sesi 2 jeda dulu. Saya lagi ada kesibukan atau teman-teman, saya nanti maunya lanjut lagi yang di sesi 3-nya. Itu bisa juga kok. Boleh aja. Iya, tapi mudah-mudahan jangan jeda lah Teh. Kalau konsisten sudah jeda itu akan malas. Seperti tadi Mbak Yepti kan sudahnya lupa 2 hari akhirnya demotivasi. Kalau kita memang sudah libur sesi 2, mungkin nanti sesi ketiga usah lagi gitu. Jadi enaknya sih tetap kita mendaftar ya dan berusaha. Kalaupun hasilnya tidak sesuai yang kita harapkan, jangan putus asa gitu kan. Tetap mendaftar lagi di sesi 3. Seperti kita itu. Ya dari tahun ke tahun gagal ya udah. Gagal terus lagi, lanjut lagi. Karena emang di per sesi ini pertama sih emang memudahkan ya, kita tetap bisa lanjut, gak ada gugur. Jadi kalau gagal bisa diulang lagi. Tapi di sisi lainnya juga kita punya kelemahan, santai masih ada kok nanti. Nah seperti itu. Jadi memang antara keuntungan dan kelemahannya itu saling beriringan, sehingga kembali lagi ke kita seperti apa yang akan kita rencanakan untuk kegiatan literasi ini. Seperti itu ya Teh ya. Iya. Gimana Mbak Esti? Iya benar sekali itu Mbak Tami, saya setuju sekali itu ya. Kalau sekalinya berhenti pasti akan nanti banyak alasan yang lainnya juga. Akhirnya nanti jadi apa ya? Kayak ketika memulai akan kesulitan kayak gitu. Itu sih Mbak Tami, kalau berhenti terlalu lama biasanya kesulitan memulai Mbak Tami. Iya, mungkin itu dari kekonsisten kita menulis. Nah, ada juga di klip itu adalah challenge membaca buku atau KBK. Nah, Mbak Isti sebagai penanggung jawab, Mbak Isti atau Mbak Ami nih yang akan mewakili sebagai penanggung jawab KBK, gimana sih sebenarnya ini KBK itu? Karena memang menulis itu kan modalnya juga membaca gitu. Nah, menurut Mbak Isti atau Mbak Ami nih ya, Mbak Ami bisakah memberikan gitu ya beberapa kata gitu tentang KBK? Seperti itu. Silakan Mbak Ami atau Mbak Isti. Silakan Mbak Ami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung ditembak aja ya. Saya pikir Mbak Isti yang bilang. Nanti saya laporannya aja deh Mbak Ami. Oke. Ini aja ya, saya mau mengucapkan terima kasih buat yang sudah setor tantangan KBK sebanyak 32 orang kalau kemarin saya lihat ya. Sampai 19 kemarin 32 orang, setorannya sekitar 133. Berarti ada sekitar 133 buku yang sudah direview sama teman-teman Clippers. Luar biasa loh ya. Ini sesi 1 doang loh, berarti kan ada 133 buku yang sudah kita semua baca. Kalau menurutku sih ya, kalau kita baca tantangan orang-orang itu ya, setoran tantangan KBK itu jadi sekalian tahu, oh ini tuh buku ini nih menarik nih, oh yang ini kayak gitu menarik ternyata ya gitu. Jadi buat kita jadi ada referensi, kalau lagi stuck gitu, pengen baca buku apa ya, tinggal hit aja di situ gitu loh kan, jadi mempermudah buat semua orang gitu ya. Kalau dari kemarin, dari 32 orang itu ada sekitar 13 orang yang dapat badge. Kan minimal 4 setoran untuk mendapatkan badge good. 6 untuk mendapatkan badge excellent dan 8 untuk mendapatkan badge outstanding. Jadi ada, dan lucunya lagi ya, yang mendapatkan badge outstanding itu ada 7, paling banyak dibandingkan yang excellent sama yang good. Pengen luar biasa. Nanti tunggu rapotnya saja ya biar surprise ya. Gimana Mbak Isti? Yes, betul sekali ya. Yang good menambahi dari Mbak Ami, yang good itu yang dapat badge good itu hanya 1 orang saja. Excellent itu ada 5 orang. Terus tadi yang paling tertinggi sudah dibacakan Mbak Ami. Jadi ini luar biasa sekali ya. Banyak yang mengejar badge tertinggi ya. Keren sekali ini ya. Luar biasa. Benar-benar fokus dan niat membaca buku dan di-review itu nggak mudah loh. Baca aja aku kadang-kadang males ya. Ngantuk, capek, males. Ini
mesti dibaca dan review, kan hebat loh. Iya. Dan itu nggak cuma buku fiksi aja ya, ada buku non fiksi juga loh. Nanti kalau teman membaca juga untuk seumpama aku pengen tahu nih, pengen cari bacaan lain reviewnya teman-teman bagaimana, boleh teman-teman juga melihat langsung review dari teman-teman yang lainnya yang mengirimkan gitu. Nah, nanti bisa jadi referensi teman-teman semua untuk jadi jadi list bacaan selanjutnya seperti itu. Ya. Itu. Iya, terima kasih Mbak Ami. Keren sekali. Mbak Ami, satu lagi Mbak Ami, pertanyaan ini. Kira-kira bagaimana sih menulis review yang baik dan bisa bisa diterima di KBK? Menurut saya sih tidak terlalu sulit ya. Yang pertama adalah identitas fisik buku itu. Misalnya judulnya apa, penulisnya siapa, jumlah halaman, penerbit, tahun terbitnya. Itu pertama, identitas buku. Yang kedua adalah sekilas gambaran tentang apa isi buku tersebut. Misalnya kalau fiksi, ceritanya tentang apa, karakternya siapa, settingnya gimana, dan seterusnya. Kalau non-fiksi, gambaran mungkin terdaftar isi, atau mungkin kata pengantar, atau mungkin sekilas topik apa yang dibahas. Nggak usah panjang-panjang, pokoknya kalau baca tuh dapat gambaran, oh ini tentang ini bukunya gitu loh. Dan yang ketiga adalah opini kali ya. Kalau aku sih bilangnya opini, karena kan kadang-kadang setiap belum tentu satu buku itu diartikan sama oleh orang lain. Jadi apa opini kita tentang buku tersebut? Apakah bagus? Apakah apa yang menarik? Apa yang mungkin mengganggu? Mungkin ada yang kontroversial atau apa gitu loh. Kalau menurut saya sih tiga itu aja ya. Identitas, sekilas isinya apa, dan opini. Mungkin Mbak Isti ada tambahan lagi? Dan jangan spoiler kali ya. Biar kita, kalau kadang kan ada tipe-tipe yang sudah di spoiler mereka nggak mau baca kan. Tapi ada juga yang di spoiler penasaran. Nah, mungkin jangan spoiler dulu aja kali ya. Atau mungkin bisa spoiler alert, nah gitu loh. Biasanya gitu. Kalau mau cerita lebih detail bisa langsung live KBK ya di Telegram ya. Oh iya, dan kita sekarang ada 2 live loh. Live di Tele dan live di IG. Nanti disimak saja kapan ya. Tunggu teman-teman untuk semakin memeriahkan dunia literasi kita. Tunggu. Iya. Iya, terima kasih Mbak Isti dan Mbak Ami dari Kak jadi Mbak sekarang. Apa ya? Iya tadi tentang enggak ya ada ternyata memang kita di KBK itu ada juga setorannya dan setoran KBK itu juga bisa dibuat setoran harian. Dan ternyata di KBK juga kita boleh dirapel, berbeda dengan setoran harian yang harus satu hari satu setoran. Tapi kalau di KBK kita boleh rapel. Kayak saya kemarin tuh langsung rapel di tanggal 15. 15 sama 19 ya? Rapel langsung setorannya. Jadi nggak dapat batch setoran harian, dapatnya batch KBK. Seperti itu, Mbak. Betul sekali Mbak Tami, sama sekaligus juga menambahi Mbak Tami nanti insya Allah untuk live KBK yang live Instagram ya kali ya, khusus untuk membahas tentang buku, apapun tentang buku, itu nanti besok Rabu insya Allah ya, jam 10:30, kita hanya 30 menit saja untuk mendengarkan obrolan-obrolan ringan tentang buku. Kalau kemarin kan sebelumnya kita mengawali dengan judul majalah-majalah jadul ya, gitu, nostalgia majalah jadul. Karena ini bulan April ya, di Hari Kartini nanti kita akan membahas tentang buku-buku yang berhubungan dengan perempuan kayak gitu. Nanti kita akan menghadirkan salah satu narasumber, insya Allah nanti hari Rabu. Nanti bisa teman-teman meramaikan di Instagramnya Klip ya. Kita live-nya di Instagram Klip. Ya. Nanti silakan langsung aja yang belum follow bisa follow Instagram Klip ya. Seperti itu. Itu aja Mbak Tami. Iya, terima kasih. Ternyata kita memang terlalu asik ngobrol ya, sampai gak terasa lebih waktu. Sedikit gitu ya, sedikit. Tapi kita masih ada beberapa sih yang ingin disampaikan. Dan sebelum ditutup, kayaknya kita perlu foto bersama nih. Silakan teman-teman yang ingin membuka kameranya. Minta tolong ya Mbak Santi atau Mbak Alfi untuk melakukan sesi foto ini. Silakan teman-teman dibuka kameranya.
Oke, Teh Santi sudah kasih kode Teh. Alfi yang foto ya. Oke, hitung ya. Santi yang itu. 1, 2, 3. Slide 1 ya. Udah, slide 2 ya. Aku bisa masuk satu slide kok. Slide 2 ya. Teh. Yang slide Aku bisa 2, sampai 50 nih Teh. 2, 3. Nah, Mbak Tami, kita perlu umumin juga itu Mbak Tami, bahwa FB Clip mau kita buka. Iya, ya. Jadi teman-teman sebelum kita tutup pada pertemuan malam hari ini, mohon maaf jika waktunya melebihi sedikit saja. Jadi di FB selama ini kan kita interaksinya hanya tim ketua kelas ya, admin yang memposting. Nah, untuk selanjutnya kita akan persilahkan teman-teman jika ingin berdiskusi di Facebook dan akan kita buka untuk teman-teman member Clip ya di Facebook itu untuk bisa jadi menanyakan sesuatu atau posting sesuatu yang tentang literasi. Tapi memang selain tentang literasi kita akan moderasi dulu apakah itu layak atau tidak, seperti itu ya Teh ya. Jadi akan dibuka. Bagi-bagi tulisan juga boleh ya Mbak ya nanti. Oh iya, berbagi tulisan juga boleh. Misalnya buat cerpen yang bisa kita baca akan bisa juga ditayangkan di FB itu. Dan yang terakhir Teh, masih ada lagi yang terakhir. Yang terakhir teman-teman member Clip yang saat ini ada di sesi 1 juga bisa sekali membantu tim ketua kelas untuk kayak seperti Mbak Alfi. Itu sebenarnya tim ketua kelas tapi udah menyatakan diri, saya mundur ya Mbak, tapi beliau ternyata masih mau membantu. Memang nggak bisa kok dipisahkan dari Clip ya. Terima kasih ya Mbak Alfi sudah membantu di sesi 1, juga Mbak Ellen ya dari Banjarmasin yang juga sudah membantu di sesi 1. Nah, teman-teman yang mau membantu silahkan dipersilahkan untuk kita sama-sama berada di tim ketua kelas dan kita akan saling belajar dan saling membantu di sesi yang kedua. Seperti itu Teh. Windy juga membantu editor. Iya, Mbak Windy juga membantu sebagai editor. Terima kasih teman-teman yang sudah membantu. Oke Mbak Isti, gimana? Kita tutup ya Mbak ya pada pertemuan pada malam hari ini dengan mengucapkan banyak terima kasih ya bagi teman-teman yang sudah berhasil konsisten selama satu sesi. Selamat dan kita lanjut lagi di sesi yang kedua. Dan bagi teman-teman yang memang belum sukses pada sesi 1, jangan putus asa karena pada tahun ini tidak ada sistem gugur, masih bisa lanjut ke sesi yang kedua dan masih bisa juga lanjut ke sesi ketiga. Mungkin kita nggak dapat di sesi 1 tapi kita akan sukses di sesi yang kedua. Tetap semangat dan jangan putus asa. Tidak ada kata gagal untuk terus mencoba. Bisa jadi acara ini sudah berakhir, tetapi kesan dan kenangan akan tetap di hati. Terima kasih kepada semua peserta yang sudah hadir. Sampai ketemu di lain hari. Terima kasih.